Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kendala-kendala tata niaga pertanian. Ya. Sebelumnya kita review dulu untuk materi yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Ya, bosannya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja ya, sudah membahas mengenai karakteristik dari produk pertanian ya. Jadi kita lihat karakteristik dari produksi dan produk pertanian, lalu kemudian kita sudah membahas bahwasanya kendala dalam tata niaga itu terdiri dari dua, yaitu dari sisi produksi ataupun on farm, dan yang kedua adalah kendala tata niaga dari proses tata niaga ataupun out farm. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kendala dari sisi produksi ataupun on farm, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kendala tata niaga dari proses tata niaga ataupun out farm. Ya, jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi kendala terbesar tata niaga adalah memisahkan tata niaga dari kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam potret tata niaga ya, kita sering mendefinisikan bahwasannya sebagai suatu aktivitas yang terpisah antara produksi dan konsumsi ya. Jadi bukan merupakan suatu kesatuan dari kegiatan produksi. Nah, jadi kegiatan tata niaga baru akan dimulai setelah kegiatan produksi selesai dilakukan. Itu yang sering didefinisikan dalam potret tata niaga kita ya. Jadi pada zaman dulu, pada era 1960-an, tata niaga itu dipandang sebagai suatu yang tidak produktif ya. Karena apa? Karena petani merasa tugasnya hanya dalam ranah melakukan produksi ya, lalu kemudian untuk melakukan kegiatan pemasaran itu adalah ranahnya pedagang, sudah bukan ranahnya petani lagi ya. Itu pada era dulu, pada era 1960-an. Nah, hal yang menjadi perbincangan ya, dan sampai saat ini menjadi pembicaraan yang cukup banyak dibicarakan, bahwasanya adalah saat pedagang produk pertanian itu memiliki akses keuntungan yang lebih besar, yang sangat besar ya, lebih dari keuntungan normal, di mana distribusi keuntungan yang tidak merata, tidak adil dari produk pertanian itu terjadi ya. Jadi petani sebagai produsen, penghasil produk tersebut, dia justru mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diterima pedagang. Itu sering sampai saat ini ya menjadi perbincangan ya, bagaimana cara kita agar dapat meningkatkan keuntungan produsen, seperti itu ya. Nah, tata niaga pada era kini dipandang sebagai kumpulan komponen kegiatan ekonomi yang saling terkait dan terkoordinasi antar pelaku agar proses transaksi antara produsen dan konsumen itu dapat berjalan lancar. Jadi dalam tata niaga, posisi petani ya, pedagang dan konsumen itu adalah sama. Jadi pedagang itu tidak lebih penting dari produsen, atau konsumen misalnya lebih penting dari produsen, itu enggak ya. Jadi semua itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, kedudukan ini hanya berubah jika terjadi perubahan dalam permintaan dan penawaran. Jadi bukan karena misal petani sebagai produsen itu lebih penting atau konsumen itu lebih penting, tapi karena perubahan pada permintaan dan penawarannya ya. Jadi konsumen itu sebagai raja terjadi saat apa? Saat penawaran melimpah, saat penawarannya besar, seperti pada saat panen ya, seperti pada saat panen raya ya, di mana produksi berlimpah. Lalu kemudian pada masa panen itu sehingga konsumen bisa dapat harga yang lebih murah karena melimpahnya barang. Lalu kemudian bagaimana saat musim paceklik ya? Kondisinya berbalik tentu jika terjadi kelangkaan barang ya. Misalnya pada saat paceklik, di mana produsen bisa memperoleh harga yang tinggi karena sedikitnya barang yang tersedia.
Itu tadi ya, jadi posisinya ataupun kedudukannya bukan menunjukkan produsen lebih penting atau konsumen lebih penting, tapi karena perubahan pada permintaan dan penawaran itu tadi. Ya, saat penawaran melimpah, saat penawaran itu cukup besar ya, pada saat panen raya di mana produksi berlimpah, itu konsumen sebagai raja ya, karena konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena melimpahnya barang tersebut. Lalu kemudian saat misal musim paceklik, jika terjadi kelangkaan barang, produsen bisa memperoleh harga yang tinggi karena sedikitnya produk yang tersedia. Nah, kemudian distorsi pasar, ini atau ketidaksempurnaan pasar. Jadi ini merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang biasanya sudah tersusun rapi ya. Nah, tata niaga ideal adalah sistem yang mampu memberikan jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi pasar yang tidak ada distorsi. Dimana kualitas yang dimaksud itu mampu bersaing dengan produksi impor dengan kuantitas sesuai kebutuhan pasar. Jadi adanya produk baru, produk substitusi, kemudian perubahan selera konsumen ya, dan lain-lain itu akan mempengaruhi perputaran pada roda industri. Pada perusahaan besar biasanya mereka sudah memperhitungkan hal ini. Karena apa? Karena kepemilikan modal mereka yang cukup besar dan keuntungan yang besar, sehingga mereka dapat melakukan riset pasar. Nah, tapi pada perusahaan kecil bagaimana? Perusahaan kecil biasanya mereka itu masih sangat tergantung dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Karena untuk melakukan riset pasar sendiri terkendala pada keterbatasan dana yang dimiliki. Contoh, pada langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengangkat keunggulan agribisnis mangga di Jawa Timur tersebut. Ya, jika tidak karena peran pemerintah, belum tentu nih Jatim sampai sekarang ini menjadi sentra produsen mangga di Indonesia. Itu karena ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, itu tentu saja ya. Jadi bahwasanya jika usaha tidak efisien, maka akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Yaitu produk tidak mampu bersaing dengan negara lain. Itu tentu ya. Nah, inefisiensi ini terjadi karena apa? Karena skala produksi yang kecil, lalu kemudian letak produksi yang terpencar-pencar, dengan volume yang tentu juga dengan yang relatif kecil. Lalu kemudian lokasi yang jauh dari pusat pemasaran ya, sehingga ini menyebabkan inefisiensi dalam pengangkutan dan pada pemasaran hasil. Inefisiensi juga terjadi pada apa? Pada pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan panen, dan biaya transportasi. Nah, sebenarnya produk-produk pertanian itu harus menjadi perhatian yang penting. Karena apa? Karena perannya sendiri yang sangat penting ya, karena pentingnya peran sektor pertanian ini ya. Tidak hanya sebagai pemasok kebutuhan pangan ya, tapi pemasok kebutuhan industri, tapi juga perannya pada perekonomian. Ini sebagai sumber devisa negara, penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, seperti itu. Strategi yang dikembangkan oleh perusahaan besar ataupun kecil harus dipayungi oleh kebijakan pemerintah yang kondusif agar efektif ya. Jadi secara umum ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar dari pemerintah ya, selaku pengambil kebijakan agar strategi pemasaran yang sudah direncanakan, yang sudah dibuat itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yaitu adanya perlindungan dan jaminan kepastian ya, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik kepada para pelaku pasar ini tadi. Nah, adapun masalah utama pada pemasaran produk pertanian. Ya, ini yang pertama adalah kesinambungan produksi. Jadi karena produk pertanian itu sendiri memiliki sifat dan ciri khas yang khusus ya, itu yang pertama volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala kecil. Lalu kemudian yang kedua, produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Ini sudah kita bahas juga pada waktu yang lalu. Lalu kemudian lokasi usaha tanian terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi.
Dan yang keempat adalah sifat produksi pertanian sendiri yang mudah rusak, berat, dan memerlukan banyak tempat. Ini menjadi masalah pada pemasaran produk pertanian karena sifat dan ciri khas dari produk pertanian itu sendiri. Lalu masalah yang kedua apa? Yaitu kurang memadainya pasar. Jadi hal ini berhubungan dengan cara penetapan harga dan pada pembayaran. Ya, jadi pada dasarnya ada 3 cara penetapan harga produk. Yang pertama adalah sesuai dengan harga yang berlaku. Jadi penetapan harga produk seperti ini tergantung dari kekuatan pada permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi seharusnya ini yang idealnya terjadi ya, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar ya, seperti yang sudah kalian pelajari di mikro dalam pembentukan harga. Lalu kemudian yang kedua adalah tawar-menawar. Jadi sifatnya lebih ke kekeluargaan. Jadi penetapan harga itu terjadi jika sudah terjadi kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Jadi bukan karena kekuatan permintaan dan pemasaran, permintaan dan penawaran ada di pasar secara keseluruhan ya, tetapi karena kekeluargaan. Lalu kemudian yang ketiga adalah borongan. Ini terjadi kenapa? Terjadi karena keadaan ekonomi petani yang lemah. Jadi biasanya pedagang perantara itu sudah melakukan pembelian dan memberikan misalnya DP ya, atau uang muka kepada petani itu sebelum panen. Jadi mereka sudah melakukan pembelian sebelum panen, sudah membayar uang muka sebelum panen, sehingga saat panen sang petani itu tidak bisa menjual lagi kepada pihak lain. Dan si petani itu akan menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang perantara tadi. Ini tentunya merugikan dari sisi petani sebagai produsen. Lalu kemudian yang ketiga adalah panjangnya saluran pemasaran. Ya, jadi besarnya ataupun panjangnya saluran pemasaran ini nih menjadi masalah dalam pemasaran produk pertanian ya. Jadi panjangnya saluran pemasaran untuk menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan ataupun margin pemasaran yang tinggi, serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Jadi kita tahu bahwasannya sampai saat ini ya, terkadang jadi untuk sampai barang ataupun produk itu dari produsen ke konsumen itu biasanya harus melewati panjangnya saluran pemasaran ya, berbagai saluran pemasaran. Jadi harus melewati begitu banyaknya pelaku-pelaku ya dalam pemasaran ya. Jadi misalnya dari produsen, lalu kemudian ke pedagang besar, lalu kemudian pedagang perantara, lalu kemudian pedagang kecil ya, ataupun kemudian baru bisa sampai ke tangan konsumen ya. Nah, jadi sampai saat ini ya itu terkadang menjadi masalah dalam pemasaran produk pertanian karena panjangnya saluran pemasaran yang harus dilalui untuk produk itu dapat sampai ke tangan konsumen. Nah, tentunya dengan panjangnya saluran pemasaran ini yang akan menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Jadi sehingga harga yang dikeluarkan oleh konsumen ya untuk membeli suatu barang itu biasanya memiliki selisih ya yang cukup besar dengan harga yang diterima oleh si petani sebagai produsen. Jadi margin pemasarannya masih cukup tinggi. Lalu kemudian masalah yang keempat adalah rendahnya kemampuan tawar-menawar ya. Jadi masih terbatasnya kemampuan petani dalam menawarkan produk ya, karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga kecenderungan produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Nah, jadi keterbatasan modal ini menyangkut apa? Itu pertama adalah sikap mental petani ya, yang suka mendapatkan pinjaman daripada tengkulak dan pedagang perantara, seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi dia nanti bisa melakukan ataupun penentuan harga nanti misal dengan cara borongan seperti yang tadi. Jadi lalu kemudian yang kedua adalah fasilitas perkreditan yang disediakan oleh pemerintah itu belum dimanfaatkan dengan baik ya, belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Kenapa belum dimanfaatkan secara optimal?
Ya tentu itu banyak faktor ya, kurangnya pemahaman petani mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pinjaman. Lalu kemudian letak lembaga perkreditan yang biasanya itu jauh dari tempat tinggal. Dan biasanya juga petani ini terkendala karena masalah kolateral ya, jaminan ya. Jadi mereka tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh lembaga perkreditan. Lalu yang kelima yaitu adalah berfluktuasinya harga. Jadi harga produk pertanian itu berfluktuasi tergantung dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga bisa terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk komoditas pertanian yang mudah rusak seperti sayuran, buah, pengaruh perubahan permintaan pasar itu sangat mencolok sehingga harga yang berlaku berubah dengan sangat cepat. Ini bisa kita lihat misal sayuran ya. Jadi di pagi hari saat sayuran itu masih sangat segar, misal kangkung itu bisa dijual 3.000 per ikat. Ya, lalu kemudian siang hari biasanya dia sudah tidak terlalu segar. Harga sudah turun bisa 2.000 per ikat seperti itu. Atau nanti bahkan bisa mencapai 5.000 ya untuk 3 ikat itu pada sore hari ya. Jadi perubahan harga itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang sangat pendek karena sifatnya tadi yang mudah rusak ya. Dia cepat busuk sayuran, buah ya. Jadi kemudian kita lihat juga misal dari sisi produksi. Ya saat panen harga menjadi rendah karena produk yang berlimpah. Sedangkan saat tidak musim ya saat paceklik harga itu bisa menjadi cukup tinggi. Ya jadi di sini masalah yang kelima adalah fluktuasinya harga pada produk pertanian. Lalu kemudian yang keenam itu adalah kurang tersedianya informasi pasar. Jadi informasi pasar ini itu faktor yang sangat penting ya untuk menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana, dan untuk siapa nanti produk itu dijual. Nah, informasi pasar yang tepat itu dapat mengurangi risiko usaha sehingga pedagang dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri, produsen, dan konsumen. Nah, keterbatasan pada informasi pasar itu terkait letak usaha tani yang biasanya itu terpencil. Jadi dia jauh dari pusat pemasaran produk. Kalau kemudian pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data yang masih kurang dan sebagainya ya, oleh petani. Nah di samping itu juga kita lihat nih pendidikan formal petani itu biasanya masih sangat rendah ya, sehingga ini tentu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk dapat mencerna dan menganalisis sumber informasi yang juga sebenarnya ketersediaannya juga sangat terbatas. Jadi sebenarnya kondisi ini menyebabkan usaha tani itu dilakukan tanpa perencanaan yang matang ya, sehingga pedagang tidak mengetahui kondisi pasar dengan baik. Karena itu tadi. Lalu kemudian yang ketujuh adalah kurang jelasnya jaringan pemasaran. Jadi menyebabkan produsen maupun pedagang dari daerah itu sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain. Karena apa? Karena pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran itu ya maupun tempat kegiatannya itu biasanya tidak diketahui. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam perluasan pada jaringan pemasaran itu sendiri. Lalu kemudian yang kedelapan adalah rendahnya kualitas produksi. Ya, jadi penanganan kegiatan dari prapanen sampai panen itu belum dilakukan dengan baik. Sehingga produksi yang dihasilkan kualitasnya rendah. Jadi kegiatan pasca panen misalkan itu kan ada grading, ada standarisasi. Nah kegiatan-kegiatan ini masih sangat jarang dilakukan. Jadi petani terkadang menjual produknya itu dengan hasil yang apa adanya ya. Padahal dengan adanya proses pasca panen seperti grading itu dapat meningkatkan harga jual dan mempercepat terjadinya transaksi ataupun proses jual beli. Karena sudah dilakukan peningkatan nilai tambah pada produk itu sendiri. Lalu kemudian yang kesembilan itu adalah rendahnya kualitas SDM. Biasanya kualitas SDM yang rendah tidak didukung dengan pelatihan-pelatihan yang relevan
di mana kebanyakan pelatihan hanya berfokus pada budidaya dan tidak memperhatikan aspek pemasaran. Jadi kemampuan sumber daya manusia ini sebagai pelaku ya dalam kegiatan produksi dan memasarkan pertanian itu tentu memiliki andil yang sangat besar dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Di mana kualitas SDM yang rendah ini tidak didukung dengan pelatihan-pelatihan yang relevan dan biasanya hanya berfokus pada budidaya dan tidak memperhatikan aspek pemasaran. Jadi kemampuan negosiasi yang kurang dengan mitra dagang, mitra usaha ini dapat mempengaruhi luas pasar yang dapat diraih. Pasar modern itu sebenarnya memiliki peluang yang sangat tinggi ya, karena dapat memberikan harga yang cukup tinggi dan memberikan keuntungan yang cukup tinggi juga kepada produsen ataupun pedagang perantara. Tapi dengan lemahnya atau dengan rendahnya kualitas SDM yang dimiliki, hal ini cenderung jadi terkadang lepas ya pasar ini karena kemampuan negosiasi yang kurang yang dimiliki oleh para SDM. Nah, oke. Mungkin itu saja ya materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kita sudah membahas terkait kendala-kendala dari sisi produksi maupun kendala dari proses tata niaga ataupun art farm. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.